Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa ya teman-teman. Kali ini saya mau baca nih PMK 120 2023 tentang PPN atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun yang ditanggung pemerintah tahun anggaran 2023. Saya 30 menit aja ya. Kita langsung aja, saya mau share screen nih. Sebenarnya apa sih yang menjadi behind the scene dari adanya PMK itu. Nah, saya langsung mengutip, ada berita di detik.com pada tanggal 24 Oktober 2023 bahwa beli rumah di bawah 2M pajaknya gratis ditanggung pemerintah. Ternyata di situ di bagian bawah informasi ini menyebutkan bahwa ya memang sektor ini sedang turun, gitu ya. Dia mengatakan dari perhitungan terkini pemerintah, sektor perumahan dan sektor konstruksi kontribusi PDB-nya turun. Totalnya kontribusi konstruksi ke PDB hanya 14-16%. Jadi dalam rapat lanjutan terkait PPN untuk perumahan, utamanya untuk dorong sektor perumahan yang PDB-nya rendah, turun 0,67% dan konstruksi 2,7%, di mana kontribusinya ke PDB 14-16%. Nah, sedangkan jumlah tenaga kerja yang ada di situ adalah 13,8 juta dan kontribusi pajaknya 9,3% dan PAD 31,9. Nah, mungkin ini yang untuk mau dipacu ya dengan adanya PMK 120 ini. Oke, saya mau sekarang langsung ke PMK-nya. Oke. Nah, siap. Sudah tampak ya di layar ya. Infografis sudah beredar dari DJP. Nah, sedangkan yang saya lakukan saat ini adalah saya ingin membaca kata demi katanya. Nah, karena memang saya baru juga membaca dan belum ada sosialisasi, saya belum mengikuti sosialisasi, jadi mari kita membaca dan kami mohon sekiranya ada koreksi dari teman-teman konsultan atau profesional, kami persilakan. Saya langsung baca ya di sini. PMK 120 tahun 2023 tentang PPN atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun yang ditanggung pemerintah tahun anggaran 2023. Nah, mendorong pertumbuhan ekonomi, mewujudkan dukungan pemerintah. Nah, relevan dengan yang tadi di berita. Kemudian lanjut ke pasal 1, semua terminologi di pasal 1 ini mengikuti Undang-Undang PPN, Undang-Undang HPP, begitu ya. Pasal ini saya tidak perlu uraikan, sama semuanya. Nah, langsung pasal 2, PPN yang terutang atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun yang memenuhi persyaratannya di bawah, ditanggung oleh pemerintah untuk tahun anggaran 2023. Ya. Jadi PMK 120 ini tentu saja dia membatasi sampai dengan Desember 2023 karena untuk tahun anggaran 2023. Nah, kita bedah rumah tapak dan satuan rumah susun, tentu saja tanah kafling tidak masuk ya. Ya, oke. Terus kemudian di nomor 2, rumah tapak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A merupakan bangunan gedung berupa rumah tinggal atau rumah deret mau bertingkat mau tidak bertingkat, termasuk ruko dan rukan ya. Berarti rumah tinggal kantor tidak termasuk. Rumah peristirahatan seperti villa tidak termasuk ya. Harus digunakan untuk rumah hunian, berfungsi sebagai rumah hunian. Kemudian di pasal 3, PPN terutang yang ditanggung pemerintah atas penyerahan sebagaimana pasal 2 merupakan PPN yang penyerahannya terjadi pada saat ditandatangani AJB atau ditandatangani perjanjian perikatan jual beli lunas di hadapan notaris dan dilakukan penyerahan hak secara nyata. Ya. BAST-nya harus 1 November 2023 sampai 31 Desember 2024. Ini berarti ada 14 bulan saja. Ya, insentif ini berlaku untuk 14 bulan, jadi grab it fast. Saya kemarin agak
agak confused terhadap kata-kata apakah ini harus cash ke developer atau cash bertahap ke developer. Ternyata saya tanyakan ke Twitter kering pajak, tidak. Twitter kering pajak menjawabnya begini. Secara ketentuan tidak dibatasi Kak mengenai metode pembayaran atas transaksi penyerahannya. Jadi mau cash, mau kredit ke bank gitu tidak ada masalah. Sepanjang memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan di PMK 120, maka dapat memperoleh fasilitas BPN DTP. Ya. Oke. Kekhawatiran saya sudah terjawab dan ternyata tidak. Oke, jadi BAST-nya di 1 November 2023 sampai 31 Desember 2024. Berita acara serah terima paling sedikit memuat ini ya. Nah, terus kemudian ada kode identitas rumah yang diserah terimakan. Oke. Nah, berita acara serah terima didaftarkan dalam aplikasi. Nah, ini si kumbang ya. Paling lama akhir bulan berikutnya. Jadi misalnya untuk tadi ada AJB ya misalnya ya. AJB di 1 November 2023, maka BAST di si kumbang maksimal 31 Desember 2023. Terus kemudian pasal 4, rumah tapaknya maksimal 5M. Ya. Di atas 5M skip tidak boleh membuka PMK 120. Ya. Kemudian merupakan rumah tapak baru atau rumah susun baru. Jadi rumah tapak itu ya rumah itu ya. Kalau rumah susun itu seperti apartemen itu ya. Nah, kondisinya harus baru dan siap huni. Ya. Kalau baru berarti oper kredit tidak diizinkan. Kalau siap huni maka tanah kafling tidak diizinkan. Rumah tapak baru atau satuan rumah susun merupakan sudah ada kode identitas rumah ya di Sikumbang tadi ya. Pertama kali diserahkan oleh PKP penjual yang menyerahkan pembangunan rumah tapak dan belum pernah dilakukan pemindahan tanganan. Jadi harus pembeli pertama. Oke. Nah, ini kode identitas rumah yang tadi diinput di Sikumbang. Dalam hal atas rumah tapak atau satuan rumah susun telah dilakukan. Nah, ini relaksasi nih ya. Yang di pasal 4 ayat 4 ini relaksasi. Jadi, kalau memang sudah uang muka atau sudah cicilan di 1 September 2023, jadi dua bulan ya sebelum berlakunya PMK ini, itu masih boleh. Jadi, dikasih grace period begitu ya. 1 September 2023 uang muka atau cicilan masih boleh cicilan selanjutnya menggunakan PMK ini. Kecuali begini, kalau misalnya di 1 September 2023 itu sudah ada serah terima dengan bank, pembayaran akad kreditnya dengan bank oper kredit, akad kreditnya di situ, berarti kan sudah jual beli dengan developer di 1 September 2023. Ya tidak bisa kalau menurut saya. Kecuali kalau ini mencicilnya ke developer gitu ya, mencicil ke developer selama 4 kali, sudah dicicil di September, Oktober. Nah, kemudian yang November ini sudah masih boleh untuk menggunakan PPN DTP ini. Jadi yang September skip sudah 01 ya pembayarannya. Terus kemudian yang Oktober faktur 01, yang November baru faktur 07 ini. PPN ditanggung pemerintah fakturnya 07. Nah, jadi mulai 1 November yang masuk C ini ya, PPN ditanggung pemerintah diberikan atas PPN yang sisa cicilan aja atau yang belum dilunasi. Ya, hasilnya bisa menggunakan PMK 120 ini. Nah, asal ya, itu tadi yang B ini asal pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3. Jadi di inputnya itu ya, di inputnya BAST tetap di 1 November 2023 sampai 31 Desember 2024 itu masih bisa. Kemudian pasal 5, nah, setiap satu orang pribadi ya boleh membeli satu rumah tapak. Satu orang memberi 2 tidak boleh. Tetapi nggak ada tuh tulisan bahwa ini tidak boleh dalam satu keluarga kan tidak apa. Jadi misalnya suami membeli, istri membeli, anak
membeli itu tidak apa-apa kalau menurut saya, tidak ada pembatasan di sini. Terus juga tidak harus pembelian pertama, lain ya dengan PPN yang bebas. PPN bebas harus pembelian pertama. Nah, orang pribadi yang telah memanfaatkan fasilitas PPN ditanggung pemerintah atas penyerahan rumah sebelum berlakunya peraturan ini dapat memanfaatkan ini lagi. Jadi dulu pada saat COVID ada tuh fasilitas PPN ditanggung pemerintah juga kan. Tetapi karena adanya ketidakpastian pada saat itu ya, jadi kurang kurang bergaung mungkin ya untuk pembelian rumah pada saat itu. Nah, kalau sudah memanfaatkan PPN DTP pada saat itu, memanfaatkan lagi boleh gitu ya. Pasal 6. Orang pribadi yang dimaksud pasal 5 meliputi WNI ya. Kemudian WNA. WNI yang mempunyai NPWP atau NIK. WNA boleh ya. Memang sejak Undang-Undang Cika WNA bisa memiliki properti di Indonesia dengan syarat-syarat tertentu. Nah, ini memang ada review kurang ini ya, kurang bergaung adanya peraturan ini bahwa WNA sudah boleh gitu ya. Nah, ini WNA boleh membeli rumah 2M dengan PPN DTP ini. Misalnya seperti itu ya kalau sekarang. Oke. Nah, karena ini orang pribadi yang boleh membeli, jadi PT tidak boleh membuka PMK 120. Gitu ya, jadi hanya orang pribadi. Pasal 7 PPN ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud pasal 2 yang memiliki ketentuan ya. Jadi ada dua pembagian, yaitu di periode 1 November 2023 sampai 30 Juni 2024 PPN DTP-nya full 100% ya, dari nilai yang maksimal 2M tadi. Jadi nilainya adalah 220 juta. Jadi anggap diskon 220 juta ya, anggap saja begitu ya. Gede sekali nih diskonnya. Kalau nanti AJB-nya di 1 Juli 2024 sampai 31 Desember 2024, maka PPN ditanggung pemerintahnya adalah 50%. Jadi early bird-nya adalah 1 November 2023 sampai 30 Juni 2024. Setelah itu turun jadi 50% saja. Nah, kalau belinya 5M, yang misalnya membeli 5M, harga rumah 5M di 1 Desember 2023. Maka yang mendapatkan PPN ditanggung pemerintah hanya dari yang 200 juta. Dari yang 2M. Jadi mendapatkannya 220 juta. Bukan dari yang 5M. Tapi 5 boleh. Tapi kalau 6M sama sekali tidak boleh ya. Tidak boleh. Nah, ini kemarin yang mungkin teman-teman ini ya, saya juga agak confused ya di sini. PPN ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud ayat 1 diberikan untuk PPN terutang November 2023 sampai Desember 2023. Ini tidak menjadi masalah ya, karena nanti PMK DTP itu mungkin akan terbit lagi, seperti juga PPN DTP PP 21 pada saat COVID dulu kan dia terbit lagi gitu. Terus kemudian ini masa pajak November 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 merupakan PPN terutang dari tanggal 1 November sampai 30 November. Nah, ini ini yang pasal 7 ayat 3 ini kenapa ditulis, karena PMK ini baru diundangkan tanggal 21 November gitu. Bagaimana dengan satu kejadian di 1 November? Ternyata ditegaskan bahwa boleh nih, 1 November sudah boleh. Ya, tidak harus berlaku sejak diundangkan, tidak. Jadi dari 1 November itu sudah boleh. Jadi PPN ditanggung pemerintah diberikan untuk terutang yang November 2023 sejak tanggal 1 sampai Desember 2023. Gitu ya. Kemudian pasal 8, pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan dimaksud wajib membuat faktur pajak. Ya, faktur pajaknya adalah faktur pajak kode 07. Ya, kemudian di keterangan harus ada nomor kode identitas rumah dimasukkan di kolom nama barang. Ya. Terus kemudian faktur pajak atas penyerahan rumahnya dibuat. Nah, ini ambil contoh dijual seharga 2M
ya, maka fakturnya adalah 220 juta. Nah, itu dipecah menjadi 07 masing-masing 50%, 50%. Jadi 110 juta, 110 juta. Dibuat dua nomor faktur. Nah, kenapa begitu? Nah, rigid ya kalau PPN DTP ini, jadi kalau memang diminta begitu ya diikuti saja. Kalau saya sih menduganya bahwa begini ya, selembar faktur harganya maksimal adalah 110 juta. Karena nanti ada periode selanjutnya yang cuma 50% gitu kan. Jadi full adalah maksimal 110 juta untuk selembar faktur. Nah, itu yang A1 ini untuk yang mendapat fasilitas seluruhnya. Kalau harga jualnya di atas 2M, ya, maka akan ada faktur 07 sebanyak 2 masing-masing 110 juta, sisanya akan dibuatkan faktur kode 01. Nah, ini kalau sudah masuk ke B itu yang setelah 1 Juli 2024. Ya. Harga jual sampai 2M membuat dua faktur, yang satunya kode 07, ya, berarti 07 akan sebesar 110 juta. Terus kemudian ada 01 sebesar 110 juta, gitu ya. Jadi akan membayar PPN-nya 110. Karena 07 ini kan tidak dibayar kita ya, dibayar pemerintah. Cuma tetap penjual menerbitkan dua kode faktur. Nah, kalau di atas 2M dan menjualnya di atas 1 Juli 2024, maka dibuat 3 faktur. 01 ini yang 110 juta dipungut, 07 yang 110 juta ditanggung pemerintah, 01 lagi yang sisanya. Jadi 01 yang 110 juta tidak boleh dicampur dengan 01 yang sisanya ya. Harus diterbitkan 3 nomor faktur. Ya, ini memang harus rigid, ikuti saja. Faktur pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 rupa harus diberi keterangan PMK ditanggung pemerintah eksekusi ini ya. Kalau belum ada, diadakan dulu sinkronisasi kode cap. Harusnya sekarang sudah bisa nih. Kalau mau sinkronisasi kode cap, PPN ditanggung pemerintah eksekusi PMK nomor 120 harusnya sudah keluar. Gitu ya. Terus kemudian ini ya, faktur pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A yang dilaporkan dalam surat pemberitahuan merupakan realisasi. Jadi nggak perlu ada realisasi terpisah, cuma perlu membuat faktur pajak, diupload, approval sukses, kemudian dimasukkan SPT, itu sudah merupakan laporan realisasi. Nah, tidak perlu susah-susah, ada realisasi tersendiri. Nah, kemudian begini untuk DTP ini kan pasti ada ini ya, mungkin kita ada kesalahan dalam pelaporannya atau melaporkan fakturnya atau pembetulan SPT-nya, maka faktur dan SPT yang dianggap sebagai realisasi yang diperlakukan sebagai laporan realisasi itu yang paling lambat disampaikan atau dibetulkan 31 Januari 2025. Jadi toleransi 12 masa. Lain ya kalau faktur dan SPT biasa ini kan bisa pembetulan bisa mungkin 5 tahun gitu ya kalau KP. Faktur pajak bisa dikreditkan selama masih punya nomor seri juga ini ya. Kalau ini rigid sih sekarang ya. Menerbitkan faktur tidak bisa ini setelah tanggal 15 bulan berikutnya. Nah, pembetulannya masih bisa SPT BPN sampai 5 tahun kan masih bisa ya. Tapi khusus kalau di dalamnya ada realisasi DTP ini ada faktur pajak 07 perumahan ini toleransinya adalah 12 masa sampai 31 Januari 2025. Kemudian PPN terutang atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun tidak ditanggung pemerintah dalam hal, nah semua kriteria yang di atas tadi, kalau ada yang tidak dipenuhi maka DTP-nya hangus gitu ya, tidak ada. Nah kalau memang tidak ada maka PPN-nya ditagih. Nah pasal 9 ini Kepala KPP
atas nama DJP dapat menagih PPN yang terutang jika diperoleh data dan atau informasi yang menunjukkan bahwa nah itu ada A sampai G sama dengan atas tadi. Ya, jadi KPP akan menagih PPN-nya. Kalau A sampai G jadi ada 7 hal yang tidak terpenuhi ini. Kemudian pasal 10 rumah tapak atau satuan rumah susun yang telah mendapatkan fasilitas pembebasan PPN tidak dapat memanfaatkan PPN di tanggung pemerintah ini. Jadi kan kemarin ada nih PMK. Sebenarnya untuk bebas PPN itu dimulai dari PP 49. Kemudian lebih konkret lagi di PMK 60 2023. Ini untuk yang rigid itu ya. Penjualan rumahnya kalau di Jawa maksimal 160 juta. 162 juta harga rumahnya. Ukurannya harus lebih besar dari 21, kurang dari 36. Tipenya ya. Untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, yang didapatkan adalah bebas PPN 11%, bukan DTP ya, tapi bebas. Kemudian ada subsidi beban administrasi 4 juta. Rumah yang sudah didaftarkan sebagai untuk fasilitas bebas PPN sesuai PMK 60 tidak boleh didaftarkan lagi menjadi PMK 120. Nah, itu bunyi pasal 10. Terus kemudian ini pasal 11, pelaksanaan dan pertanggungjawaban subsidi pajak ditanggung pemerintah. Ini dilaksanakan sesuai ketentuan perundang. Ini bukan ranah kita ya, mungkin ini BPK, DJP gitu ya, yang pelaksanaannya. Kementerian harus memberikan data ke DJP, ya. Jadi tadi kan dari Sikumbang kita ada kode identitas rumah, ada BAST gitu ya. Data-data yang sudah dikumpulkan oleh Sikumbang akan disampaikan ke DJP paling lambat 29 Februari 2024. Ya. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada tanggal 21 November 2023. Oke, kemudian kalau untuk contoh mungkin dari infografis yang sudah dibagikan di JP ini lebih clear. Kemarin saya agak ini ya, agak ragu-ragu di tulisan metode cash, semua transaksinya cash ke developer. Ternyata metode pembayaran tidak dipermasalahkan. Saya sudah tanyakan ke Krim Pajak, clear semua boleh, mau cash, mau kredit kepemilikan rumah, tidak ada masalah. Asal deal dengan developernya di timeline yang tadi. Nah, mungkin dari sini ini ya, pejuang-pejuang rumah silakan segera grab it fast, segera menghubungi developer rumah mana yang lagi diincar, tanyakan apakah seharusnya bisa semua ya, semua perumahan bisa menggunakan ini. Jadi kalau rumahnya harga 1M dapat diskon 110 juta. Besar sekali diskonnya 10%. Oke, sampai sini dulu. Sekali lagi, kalau memang dari pembahasan saya ada kesalahan, silakan koreksi Bapak Ibu. Demikian, sampai jumpa.